Bapak Ibu sekalian, keluarga kita harus dijadikan al-baitil amin. Kalau ini al-baladil amin, maka baituna labudda ayyakuna aminan. Jadi rumah kita aman. Aman bagi suami, aman bagi istri, aman bagi anak keturunan kita, aman akidahnya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada khurafat, tidak ada syirik, aman ibadahnya, tidak ada bid'ah dan sebagainya, aman akhlaknya, tidak ada ya hafizakumullah perilaku-perilaku yang jahiliyah. Sehingga kondisi aman itulah yang dalam sejarah para ulama melahirkan ulama-ulama, Bapak Ibu. Jadi rumah tangga yang aman, aman akidahnya, ya, aman ibadahnya, aman syariatnya, melahirkan ulama-ulama besar. Ya, kalau kita lihat dari sahabat dulu salafun salih, ya, sampai ulama-ulama belakangan itu lahir sebagai ya anak yang cerdas dan akhirnya menjadi ulama-ulama besar. Hafizakumullah, ternyata keluarganya keluarga yang aman. Bapaknya saleh, ibunya salihah. Walaupun bapak ibunya tidak semuanya jadi ulama, tapi anak-anaknya lahir sebagai ulama. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena bapaknya amin, terpercaya dan aman. Ibunya aminah, ya, aman dan terpercaya. Sehingga anak-anak kita akan menjadi anak yang Masya Allah tumbuh dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Karena Makkah ini disebut Al-Baladil Amin, Bu, negeri yang aman. Diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir dan sirah nabawiyah, ya, amannya Makkah ini adalah dari dulu, dari di saat rakyat Makkah masih jahiliyah. Walaupun setelah Makkah masih jahiliyah, itu sudah Allah berikan keamanan. Dalam riwayat dikatakan, Bu, kalau ada si pembunuh yang membunuh keluarga tersebut atau keluarga tertentu, kemudian si pembunuh itu ada di Masjidil Haram dan keluarga korban melihat bahwa itu si pembunuhnya, itu tetap aman selama dia di Masjidil Haram, ya, menggambarkan betapa amannya Mekah. Ini jangan ditiru membunuhnya, tapi amannya, Masya Allah. Jadi problem yang menimpa di sebagian ya keluarga kita di Indonesia itu, Bapak Ibu, banyak anak-anak yang tidak aman rumah tangganya. Maka ada anak membunuh orang tua membunuh anak, istri membunuh suami, suami membunuh istri. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena baituhu laisa aminah, rumah tangganya tidak aman, ya. Rumah tangganya tidak bisa dipercaya, Bapak Ibu sekalian. Mulai saat ini kita perbarui bagaimana rumah tangga kita aman, ya Bapak Ibu sekalian. Maka dalam konteks pendidikan, Bapak Ibu, tidak sedikit di negeri kita yang kita cintai, bapaknya kerja, Bu, ibunya kerja. Itu kira-kira anaknya aman nggak di rumah? Hah? Bapak Ibu, ada nggak di Jakarta dan di sekitarnya bapaknya kerja, ibunya kerja? Berarti anaknya sama siapa, Bu? Nah, kalau sama pembantu, nanti kalau jadi presiden, menjadi pembantunya negara lain atau menjadi pembantunya rakyat? Hah? Bapak sekalian, mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, jangan ngomong pembantu yang keras-keras seperti itu. Namanya itu menyindir pembantu. Pembantu zaman sekarang, Ustadz, tidak kayak pembantu zaman Ustadz masih kecil. Pembantu sekarang cerdas, pintar, cantik, lincah. Ibu, kalau ibu punya pembantu cantik, lincah, cerdas, ibu takut atau tenang? Takut apa, Bu? Hah? Ya. Ya. Oleh karena itu sekalian, rumah kita harus aman. Ya, oleh karena itu Islam membagi tugas. Ya, suami adalah presidennya, kewajibannya mencari nafkah, ya, dan kewajibannya adalah harus mempunyai nilai lebih daripada istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi
suami sudah berkewajiban mencari nafkah, sehingga istrinya fokus mendidik anak agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi sekali lagi, Makkah disebut al-baladil amin, negeri yang aman. Berarti baituna la budda ayyakuna aminan. Jadi rumah kita harus aman kayak Mekah seperti ini. Sehingga anak kita ya ibadallah ketika waktu sholat langsung ke masjid kalau laki-laki. Ya. Kalau perempuan menjaga kehormatannya. Sehingga benar-benar yang ibu sering dengar, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu yang kedua. Ini pelajaran yang kedua yang kita ambil dari universitas kehidupan yang bernama Makkah, yang sekarang kita menjadi mahasiswa dan mahasiswinya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, bagaimana agar keluarga kita dekat dengan Mekah? Syukur-syukur dekat secara fisik, dan yang terpenting dekat secara nilai, secara qiyam. Ya, tinggalnya di Indonesia, tapi suasananya suasana Mekah. Masya Allah. Bagaimana itu caranya? Yang ketiga adalah ya, keluarga itu Bapak Ibu sekalian adalah harus menjadi keluarga yang selalu mendirikan sholat. Ya. Dan itu dimulai dari bapak dan anak laki-lakinya. Ini dari mana Bapak Ibu? Dari doa Ibrahim alaihissalam di Mekah ini. Ya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya. Ya Rabb, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anakku yang selalu mendirikan sholat. Bu, ibu kalau doa untuk anak apa? Biasanya agar rajin sholat atau kaya, Bu? Bu, ibu kalau doain anaknya agar rajin sholat atau agar kaya? Hah? Nah, berarti sudah benar itu, Bu. Ya. Ibu milih mana? Anak rajin mendirikan sholat dan kaya, atau anak miskin jarang sholat? Pilih mana, Bu? Hah? Ya, itu nggak usah mikir, Bu, ya. Kenapa demikian? Karena Makkah ini dibangun oleh Abul Anbiya, bapaknya para Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara doanya seperti itu. Jadi doanya adalah agar bapak dan anaknya serta keluarganya adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Makanya ulama dakwah mengatakan, at-tanzimul islamiyyu bada'a minas sholat. Jadi kerapian Islam, soliditas umat Islam, kebaikan umat Islam dimulai dari sholat. Dimulai dari sholat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan hadis yang berbunyi, ya, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang membiasakan ke masjid, saksikan bahwa iman dia itu benar. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin lihat bahwa suami kita imannya benar, anak laki-laki kita iman benar, menantu kita imannya benar, lihatlah sholatnya, Bu. Lihatlah ke masjidnya. Karena sekarang ini tidak sedikit orang yang mengaku beragama Islam ke masjidnya bukan setiap hari, Bu. Ada orang yang rajin ke masjid tapi setahun 2 kali. Waktu kapan, Bu, Pak? Sekarang juga ada yang rajin hari ini, tapi rajinnya 5 tahun sekali. Ketika ada apa, Bapak Ibu? Milu. Ada apa? Milu. Ada apa, Bu? 5 tahun sekali itu? Pemilu yang memilukan banyak orang, kan, Bu? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadil masjida fashhadu lahu bil iman." Jadi keluarga kita akan dekat dengan Mekah, baik dekat secara ya qiyam nilai, dan semoga juga dekat secara fisik ya Bapak Ibu sekalian, ya, dimulainya dari salat. Hafizakumullah. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah. Orang yang berdosa, orang yang dulunya pernah salah, ternyata ya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi yang terbaik. Bapak Ibu saya bertanya, Mekah ini yang di dalamnya adalah terdapat orang-orang terbaik, Nabi dan sahabat-sahabatnya. Saya bertanya Bapak Ibu,
sahabat-sahabat Nabi itu baik, benar sejak kecil, sejak lahir, atau ada dulunya yang pernah jahiliyah? Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saya sebut Umar dulu sebelum masuk Islam seperti apa, Bu? Bu, Pak sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam kayak apa dulu, Pak? Preman. Nyembah apa, Bapak Ibu? Nyembah berhala. Berhala dibikin sendiri, dibikin dari halawiyat, dari semacam manisan, dipahat sedemikian rupa, dijadikan Tuhan, disembah, dan ketika beliau lapar, Tuhannya diapakan? Dimakan. Nabi mau dibunuh, adiknya mau dibunuh, tetapi Umar menjadi orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Artinya Bapak sekalian, orang yang dulunya jahat pun ya bisa menjadi yang terbaik. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi setiap anak ada manusia itu pasti pernah berbuat salah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ya, sebaik-baiknya yang orang yang pernah berbuat salah adalah yang benar-benar bertaubat. Makanya kita di Mekah ini, saudara sekalian, kita jadikan sebuah universitas, kita taubat, kita kembali ke bumi Allah Indonesia, insya Allah bersih. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ibadah haji ada kerjaan apa namanya, Pak? Tanggal 10 melempar. Yang kita lempar apa, Pak? Batu. Tetapi pelajaran filosofi yang kita ambil adalah ketika kita haji dan sekarang kita umrah, kita lempar seluruh kejahatan kita, seluruh dosa-dosa kita, kebiasaan kita lempar jauh-jauh, sehingga pulang ke Indonesia kita bersih. Makanya disebut kayaumi waladadhu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Anak yang baru lahir apa gini, Pak? Bersih kan, Pak? Enggak punya dosa. Masya Allah. Jadi saudara sekalian hafizakumullah, kita ini ya, saya dan yang lainnya pasti dulunya pernah berbuat dosa. Tapi saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya menjanjikan kepada kita bahwa kita bisa menjadi yang terbaik. Masya Allah. Ini yang kelima. Terakhir yang keenam Bapak Ibu. Terakhir ini kira-kira Bapak Ibu materinya sudah habis atau Bapak Ibu sudah ngantuk? Saya takut keterusan meninggal dunia, Bu, ya. Jadi kita sampai sini saja. Yang keenam Bapak Ibu sekalian, Madrasah Mekah ini ya, Makkah yang disebut Al-Baladil Amin, Makkah yang disebut Ummul Qura. Marilah kita jadikan rumah tangga kita seperti Mekah. Mekah itu kiblatnya siapa Bapak Ibu? Kiblatnya umat Islam. Nah, rumah kita, mari kita sama-sama berlomba-lomba menjadi kiblatnya mujtama kita, menjadi kiblatnya masyarakat kita. Artinya apa? Jadi rumah kita upayakan menjadi al-marji'iyah, menjadi referensi. Kalau ada orang mengatakan, ya, kalau ada orang berbicara, seperti siapa sih rumah tangga yang ya mawaddah warahmah itu, sakinah mawaddah warahmah, disebut rumah tangga ibu, rumah tangga bapak. Ini bukan riak. Ini bukan riak. Tujuannya agar kita menjadi terdepan dalam kebaikan. Ini kan doa kita, waja'alna lil muttaqina imama. Jadi ibu, bapak pulang ke Indonesia, berlomba-lomba minimal rumah tangga kita menjadi rujukan orang di kampung kita, di perumahan kita. Ya. Kalau ada orang mengatakan suami terbaik adalah suami kita, kalau ada orang mencari istri yang terbaik di kampung itu istri kita, kalau orang melihat anak yang paling soleh, anak kita. Keluarga Qur'ani, keluarga yang di dalamnya banyak orang hafal Quran, keluarga kita. Keluarga yang paling dermawan, yang paling banyak sedekahnya, keluarga kita. Keluarga yang paling sabar menghadapi ujian adalah keluarga kita. Bapak Ibu, saya bertanya, ibu-ibu itu biasanya paling berat ujian menghadapi apa, Bu? Bu?
Ibu kalau yang paling berat ujian menghadapi kemiskinan atau kekayaan? Nah, Bu, ibu ujian paling berat kalau lihat suami meninggal atau lihat suami kawin lagi, Bu? Jadi kalau kita melihat keluarga yang paling tabah, keluarga yang paling sabar, itulah keluarga kita. Jadi kita berlomba-lomba pulang dari Mekah ini, jadikan ya keluarga kita adalah kiblatnya masyarakat kita dalam kebaikan. Sebagaimana Mekah dijadikan kiblatnya seluruh umat Islam di dunia. Ya Bu ya. Bu, saya bertanya, Bapak sekalian bertanya. Seperti tadi yang saya ceramahkan, itu bisa dilaksanakan atau tidak bisa, Pak? Bapak, ya. Tapi masalah yang menimpa umat Islam itu tidak bisa atau tidak mau? Hah? Tidak mau. Jadi sebenarnya kita tinggal mau saja. Karena semuanya itu sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tinggal meniru saja. Makanya saudara sekalian, modal kita adalah dari Makkah ini adalah mau, semangat. Ya, termasuk semangat pengajian ini Pak ya. Jumlah kita ya jamaahnya 40, yang datang 39 itu berapa? Masya Allah. Ini tidak bisa atau tidak mau, Bu? Hah? Tidak bisa, tidak mau. Ya, tapi insya Allah semoga pengajian-pengajian yang akan datang, ya insya Allah lebih banyak lagi. Mungkin karena tadi pindah-pindahan Pak ya. Jadi pindah-pindahan, jadi capek. Kalau kata santri, kalau sering pindah itu konyol. Ya, kasratul intikal alamatul konyol. Ya, sering-sering pindah alamat konyol. Nah, ini semoga pindahnya sekali aja Bu ya. Kalau nggak bisa dua kali lagi, malah kali datang lagi, alasan capek lagi. Ini saja ya pengajian pada malam ini yang kita sampaikan. Intinya semoga keluarga kita lebih dekat dengan Makkah Al-Mukarramah. Baik dekat secara fisik dan yang terpenting lagi dekat secara nilai. Dan semoga yang kita ceramahkan, yang kita dengar bukan sekedar ceramah, tapi semoga dijadikan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah menjadi kurikulum kehidupan kita semua. Pulang ke Indonesia nanti kita berlomba-lomba menjadikan keluarga kita adalah keluarga surgawi, keluarga kita keluarga yang dijadikan panutan bagi ya masyarakat kita, sehingga kita dapat pahala double, pahala berbuat baik dan pahala karena diikuti oleh orang lain. Itu pentingnya doa waj'alna lil muttaqina imama. Bapak sekalian yang saya sampaikan semoga manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.